teman-teman, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh, kita berdoa dalam hati kita. Saat teduh dimulai. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan aku mau bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Saat teduh selesai, kita bernyanyi bersama-sama, kita memuji nama Tuhan dengan suara kita. Kita bernyanyi dari nyanyian kemenangan nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Ya Tuhan.
kita akan bernyanyi bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, setiap kesempatan adalah anugerah, setiap pertemuan bukan kebetulan, tapi ada sesuatu yang Tuhan hendak. Kami peka untuk boleh mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk taat dan setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang boleh membawa perubahan bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang kukasihi. Shalom. Sangat senang hari ini boleh bersama-sama dengan keluarga besar STTP. Terima kasih untuk kepercayaan yang boleh diberikan. Ya, hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan terlebih lagi ya melihat semua dalam kondisi sehat dan bugar. Puji Tuhan. Ya, ini harta yang sudah paling berharga di tengah-tengah pandemi ini. Amin, saudara. Ya, saya membawa salam dari gereja tempat saya melayani, Gereja Kristen Nasional Injili GKNI Jemaat Penil Pontianak. Ya, salam untuk keluarga besar STTP dan kita tetap menjadi saudara di dalam suka dan duka menjalani masa-masa sulit ini bersama. Saudaraku, ya hari ini ya tema semester kita bagaimana ya membangun mental spiritual di masa yang baru ini, tetap untuk kita boleh menjadi
manusia-manusia unggul ya, dengan zaman yang terus berubah. Saya berikan satu judul kecil, saudara. Pandemi ini menjadi krisis ataukah kesempatan buat setiap kita? Ya, setiap kita melihat pandemi yang ada saat ini 1,5 tahun kita sudah lalui bersama, itu adalah satu krisis atau justru sebaliknya menjadi satu kesempatan untuk kita. Apa yang Anda lihat, saudara? Ya, ketika ada bagian yang turun ke bawah, tapi kita melihat juga ada bagian yang naik ke atas. Ketika engkau melihat sesuatu seperti tanda bahaya, ternyata itu justru adalah pertolongan yang datang. Dalam hidup ini, saudara, selalu ada dua sisi ini, saudara. Ya, mau zaman apapun, mau kondisi apapun, selalu ada dua sisi yang akan kita lihat. Itu krisis ataukah itu adalah kesempatan, saudara? Ya. Nah, dalam pandemi ini kita melihat, ya, ada beberapa bagian yang memang merosot tajam dan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Misalnya contohnya dunia pariwisata, saudara. Sejak yang COVID ini ada, ya, sampai pada hari ini, tahun ini mulai pelan-pelan ya bangkit lagi, ya, karena udah mulai vaksin dan lain-lain. Tetapi awal-awal pandemi kita melihat bahwa itu, orang-orang yang kerja di perhotelan, travel dan lain sebagainya, itu semua mencerit, saudara. Ya, banyak sekali yang harus di PHK. Tapi kita juga melihat sisi lain, saudara. Ya, di tengah pandemi ini ada perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang sangat amat mendapat keuntungan di dalamnya. Kita juga memakai ini, saudara, di mana-mana, mau kuliah, mau pelayanan, mau pertemuan doa atau apa, rapat, kita menggunakan Zoom. Ya, akhirnya dikatakan kekayaan bos Zoom itu naik sampai berapa triliun, saudara. Ya, saya nggak pernah membayangkan berapa triliun itu kalau beli kerupuk itu berapa banyak ya. Ya, saudara. Ya. Nah, ini kita melihat selalu ada dua sisi ini, bukan, saudara ya. Nah, maka saya senang dengan tulisan Mandarin, saudara, dari kata krisis. Sekarang kita semua menghadapi krisis, bukan? Tapi menariknya, di dalam tulisan Mandarin itu kata krisis itu terdiri dari dua huruf. Dua huruf ini mengandung dua arti yang berbeda. Ya, huruf yang pertama, ya, itu mengandung arti berbahaya. Ya, tapi huruf yang kedua itu mengandung arti kesempatan. Saya kadang-kadang mikir kok bisa ya mereka berapa ratus tahun yang lalu bisa merumuskan satu kata yang begitu indah. Ya, di dalam setiap krisis selalu ada dua unsur ini. Ya, apakah itu adalah bahaya yang akan menjatuhkan kita, atau justru ini adalah kesempatan untuk kita melonjak dengan begitu tajam? Ya, kita melihatnya yang mana, saudara ya? Nah, lebih tinggi daripada itu, saudara, firman Tuhan itu mengatakan kepada kita. Kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca sama-sama, saudara. 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini pandangan daripada setiap kita yang memiliki Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak pernah menyalahkan kondisi dan keadaan. Saya nggak pernah menyalahkan latar belakang keluarga saya mau miskin, mau kaya. Karena saya pegang ayat ini, saudara. Apa? Bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Ya? Dan di dalam segala hal itu, Dia akan mendatangkan apa? Kebaikan. Nah, saudara, ini yang kadang kita sulit untuk melihat. Kita itu lebih cenderung untuk melihat yang buruk daripada yang baik. Makanya kalau ada orang buat nggak baik sama kita, kita ingat. Tapi kalau orang buat baik sama kita, kadang lupa. Amin, saudara. Bersyukur ya, nggak ada yang amin. Tapi itu manusiawi, saudara. Ini manusia kita. Ya, cenderung untuk melihat sisi negatif daripada positifnya lebih banyak. Termasuk saya. Nah, tetapi firman Tuhan ingatkan kita, saudara. Ya, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti termasuk pandemi ini, termasuk krisis ini,
termasuk sakit penyakit ini, ya. Tetapi kebaikan itu akan datang bagi orang yang mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dirinya sendiri, bukan hanya selalu fokus pada dirinya sendiri. Kebaikan itu selalu akan datang bagi orang yang cinta Tuhan, ya, bagi mereka yang dipanggil di dalam rencana Allah. Setiap kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, nggak perlu khawatir, saudara. Selalu ada kebaikan, Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, maka kita lihat, saudara, kira-kira kalau kita mau mikir kebaikan apa sih yang Anda rasakan selama pandemi ini, saudara? Kalau satu-satu ditanya mungkin nggak akan habis. Tapi beberapa hal yang saya akan ada banyak jawaban. Tapi beberapa hal ini yang jawaban-jawaban umum yang ada. Ada yang berkata, waduh, saya bersyukur. Justru pandemi ini membuat belajar tak lagi terbatas pada ruang kelas. Berapa banyak seminar kita bisa ikut? Berapa banyak kita bisa belajar dari pembicara-pembicara atau misioneri-misioneri atau bahkan orang-orang yang sudah melewati masa pelayanan yang ada. Dan saya nggak perlu terbang ke sana, saya bisa belajar lewat online. Wah, kaya sekali, saudara. Ya. Kemudian saya jadi dulunya, ya, kita nggak terlalu peduli soal hidup sehat atau bagaimana. Sekarang jadi bersih semua, ya. Ya. Makan pakai tangan dulu paling enak, ya. Nah, sekarang mulai cuci tangan lah, ya. Ya, mulai pakai alat, ya, saudara. Ya, jadi kita mulai tahu bagaimana bersih-bersih. Dulu mungkin nggak terlalu penting bersih-bersih, kamar berantakan, segala macam. Sekarang, ya, mau tidak mau, hidup bersih dan sehat itu harus menjadi gaya hidup yang semestinya, yang selama ini mungkin cenderung diabaikan. Lalu ada beberapa juga bilang bahwa sekarang justru aku bisa menikmati waktu yang lebih berkualitas dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan. Ada yang isolasi mandiri, di kamar sendiri, kemudian mereka menemukan Tuhan. Ya, merasa bahwa hidup ini begitu rapuh, begitu lemah. Sekalipun aku masih muda, tapi ternyata penyakit serang saya sebentar saja, saya sudah lemah, teler, nggak bisa bangun. Jadi banyak orang menemukan Tuhan di dalam ini. Ya, waktu menjadi begitu berharga, dan waktu kita sehat dan bisa sekolah, bisa kuliah, itu sangat kita hargai karena kita pernah sakit. Ya, saudara. Jadi semua hal ini, saudara, membuat kita untuk bisa bertahan di masa-masa yang sulit ini, bahkan di era sosial ini, saudara. Itu bagaimana? Kenapa kita masuk di dalam satu era industri, revolusi industri 4.0, ya? Tapi sekarang kan semua kan sudah bilang 5.0, saudara. Revolusi industri membuat orang itu begitu mengagumi mesin dan juga kecanggihan teknologi yang ada. Tapi orang mulai mengabaikan manusia. Ya, segala sesuatu tenaga bisa manusia bisa digantikan. Akhirnya Jepang mulai berpikir bagaimana untuk masuk di era 5.0 ini. Itu adalah era bagaimana memanfaatkan teknologi di tengah-tengah kehidupan sosial juga. Manusia tetap nggak boleh diabaikan. Maka saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita perlu dan harus benar-benar, ya, ada 4K yang kita mau pelajari, saudara. Yaitu yang pertama itu kemampuan berpikir. Ya, nah seperti yang tadi, bagaimana pikiran kita itu diarahkan kepada janji Tuhan, bukan kepada pesimisnya kondisi yang ada ini. Ya, bagaimana aku berpikir bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi bagaimana aku juga bisa berpikir untuk orang lain. Zaman ini bukankah membuat kita itu begitu ego, karena segala sesuatu sudah ada di tangan kita dengan handphone yang ada. Maka ketika kita kumpul sama-sama, ya, itu haram hukumnya bagi saya dan juga jemaat. Yang saya bilang, kalau kamu udah kumpul sama-sama, tolong jangan handphone selalu di tanganmu dan engkau akhirnya tidak menikmati waktu kebersamaan kita. Ya, kumpul dengan keluarga masih handphonean, kumpul sama teman masih handphonean, makan tempe nggak dilihat, handphone yang dilihat, makan aja tuh handphone. Saudara, pikir dong bahwa kita bisa duduk sama-sama, kumpul sama-sama, tidak selalu ada. Saya kalau kerja, saudara, kalau saya sudah pulang rumah, handphone ku tinggal. Sampai benar-benar saya masuk kamar, saya sendiri, saya sudah menyelesaikan segala sesuatu, baru aku lihat lagi untuk membalas beberapa yang perlu dibalas. Itu, saudara. Tapi kalau udah kumpul sama orang, ini tinggal, karena ini alat. Ini jangan menjadi memperalat kita.
Hati-hati anak muda, ya. Kita perlu untuk berpikir lebih serius tentang hidup kita, tentang waktu kita. Pandemi ini menjadi krisis bagi kita, ya, ataukah kesempatan? Berapa banyak anak-anak muda jatuh saat ini karena nggak mampu mikir, selalu berpikir bahwa hidupnya hanya ada di online. Sekali nggak ada kuota, seperti mau mati rasanya. Nggak makan nggak apa-apa. Kalau nggak ada kuota, lebih baik saya milih nggak makan. Ya. Nggak bayar uang sekolah nggak apa-apa. Yang paling penting game online-nya terus. Ini kan miris, saudara. Mikir dong. Ya. Ya, Pak. Aduh, ya akhirnya ya pelayanan jadi terbalik, saudara. Hidup kita itu jadi yang nggak penting kita jadikan terpenting. Ya, yang penting, yang sangat penting kita jadikan yang kesekian. Bagaimana mau berhasil hidup? Karena nggak mampu mikir, nggak mampu untuk bisa memilah mana sih yang mesti saya dahulukan dan saya harus berjuang mati-matian untuk itu. Mana yang harus kusingkirkan? Kalau saya tahu saya kuliah 4 tahun itu singkat, maka saya harus benar-benar 4 tahun selesaikan dengan baik. Nggak boleh sampai mundur. Nggak pantang saya dikeluarkan atau pantang saya pulang ke kampung dengan kondisi tidak berhasil. Ini pantang. Maka kalau kita bisa berpikir seperti ini, saudara, engkau tidak akan pernah melewatkan satu hari itu dengan sia-sia dan dengan tanpa semangat. Orang yang mampu mengatur pikirannya, setiap kali kalau bangun, dia itu merasa ada satu kekuatan yang baru, semangat yang baru, hari yang baru, berkat Tuhan yang baru, hadapi hari ini. Itu beda. Kalau kau tidak bisa kendalikan pikiranmu, selalu melihat hal-hal yang begitu pesimis, seolah-olah tidak ada harapan, jangan heran, sekalipun usia masih muda, tetapi semangatmu sudah loyo seperti orang tua. Ya, kemampuan berpikir, saudara. Ketika kau mampu untuk berpikir, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya di tengah-tengah pandemi seperti ini yang melanda dunia, saudara, barulah Anda ketika engkau bergumul, engkau berpikir, engkau dekat dengan Tuhan, barulah engkau bisa muncul satu yang kedua, kepedulian. Ketika kau tahu bahwa hidup ini anugerah dan kesempatan dari Tuhan, maka saya tidak selalu dan melulu memikirkan apa yang kurang dari diri saya. Orang yang dekat dan tahu janji Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan egosentris. Dia akan memiliki hati yang peduli, karena hati Kristus itu peduli. Jadi orang yang selalu menceritakan apa yang dia kurang, apa yang dia mau, doanya selalu terarah pada dirinya, keluarganya, semua tentang dia. Bagi saya, hidupnya belum titik balik di dalam Tuhan. Karena orang di dalam Tuhan, dia akan memiliki hati dan pikiran Kristus. Bagaimana aku belajar untuk peduli? Karena saudara, hukum yang pertama dan terutama itu adalah tidak ada yang lain. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau aku cinta Tuhan yang telah menyelamatkan aku, tidak mungkin aku tidak mengasihi sesama. Enggak mungkin. Jadi kalau engkau berkata bahwa aku cinta engkau Yesus, lalu kau ketemu dosenmu kau benci. Kau mengangkat tangan, Tuhan, aku ingin menyenangkanmu, aku sungguh mengasihimu. Tapi kau sama temanmu satu kamar, kau nggak ngomong. Sebaliknya, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, atau hubungan dengan orang tua, kau masih simpan dendam sampai hari ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau manusia yang kelihatan saja kita bencinya luar biasa. Kalau bisa, ada 2 pintu di sini. Kalau dia masuk pintu A, aku keluar pintu B. Muak aku lihat mukanya, mau muntah rasanya. Siapa yang mengungkapkan seperti itu? Orang yang terkadang sudah melayani Tuhan lama. Karena pelayanannya hanya sebatas pengetahuan, tidak menyentuh hatinya. Maka Yesus bilang sama murid-muridnya, ya, hukum apa Tuhan? Muridnya bertanya, dan yang terutama dan paling pertama, ya, Yesus bilang, sama-sama kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini
simpelnya yang menjadi PR seumur hidup saya dan saudara. Bagaimana semua peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup saya itu mempertajam cinta saya pada Tuhan yang tidak setengah-setengah. Bagaimana aku belajar untuk menyelami janji Tuhan sekalipun kondisiku sekarang tidak sesuai dengan harapan saya. Ya, bagaimana dalam kondisi yang ada ini aku juga belajar untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diriku sendiri. Ya, ini adalah hukum yang terutama, saudara. Kasih kepada Tuhan mengubahkan kasih kita kepada sesama. Baru timbullah, saudara, K yang ketiga. Dari apa yang pertama? Ya, kemampuan berpikir, lahir hati yang peduli. Kemudian dari hati yang peduli lahirlah kreativitas. Semua orang yang tidak bisa berpikir melampaui kotak yang ada, melampaui hal-hal yang umum, dia tidak kreatif, dia akan mati di tengah-tengah dunia ini. Berapa banyak gereja berkata, berapa banyak hamba Tuhan bilang, kau lakukan apa sekarang? Nggak bisa, pandemi, kami nggak bisa ngapa-ngapain, off semua. Ini tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa dilakukan. Lalu kamu kerja apa? Aku bilang, hah? Ya kesempatan lah kita untuk santai ya. Ya mau bagaimana lagi? Tetapi orang-orang yang memiliki hati yang peduli, hati yang peduli itu, hati yang mengasihi Tuhan dan sesama itu bikin dia gelisah kalau dia tidak melakukan apa-apa. Orang akan selalu gelisah kalau dia nggak melakukan apa-apa. Itu hati yang digerakkan oleh Roh Allah. Karena nggak bisa diam. Karena apa? Dia terus mau mengejar yang lebih. Ya, engkau tidak akan pernah mau jadi seseorang yang biasa-biasa. Barulah lahir kreativitas. Maka saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat yang bilang sama saya, waduh, pandemi ini justru bikin kami tambah sibuk loh. Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan, banyak pintu terbuka. Aduh, kita kewalahan karena banyak orang sedang kehilangan harapan dan banyak orang mencari siapa itu Kristus yang bisa memberi pengharapan. Banyak yang bisa kita lakukan. Maka saudara, ini adalah pemandangan di depan kantor saya. Ini ada di gereja, saudara. Ya, kadang-kadang orang berpikir ini kantor apa gudang. Ini dilihat pindah rumah kayaknya. Ya memang betul, saudara. Ya aku bilang ya, karena barang-barang dari orang-orang ku pindahkan ke gereja. Daripada kau nyemak-nyemakin rumah, ya masih banyak barang yang bagus tidak bisa terpakai dan itu ku salurkan dan dipakai ulang untuk bisa memberkati banyak pekerjaan Tuhan yang ada. Ya, saudara, salah satunya kan bangku-bangku yang ada itu, saudara. Orang nggak mau, saudara. Tapi kulihat ini masih bagus, besinya masih bagus, nggak karat. Itu kalau dicat lagi itu bagus sekali. Gue bilang jangan kau buang, ya kasih ke saya. Saya akan memberkati banyak tempat-tempat yang butuh dan itu bisa dipakai untuk menjadi berkat. Nah ini saudara, maka ku tidak bisa diam untuk tidak melakukan apa-apa karena justru ku melihat pandemi ini membuka banyak sekali pintu untuk kita boleh menceritakan tentang Kristus. Maka saudara, mulai dari menggerakkan apa yang bisa dilakukan, ya. Ku bilang sama semua jemaat yang ada, kau kumpulkan, kau berikan apa yang kau ada. Saya tidak pernah minta dan Tuhan tidak pernah minta dari apa yang tidak ada. Maka berikanlah. Kalau kau tidak bisa beri banyak, beri sedikit. Dan kalau kau merasa saya beri sedikit saja diberkati, apalagi kau bisa memberi lebih daripada itu. Nah saudara, segenggam beras itu adalah satu gerakan yang lahir karena terlalu banyak saya melihat orang-orang yang tak mampu saya tolong. Maka aku bilang sama jemaatku, setiap kali kau masak nasi, ya kau sisihkan segenggam saja, segenggam. Di balik berkatmu ada berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka kau sisihkan segenggam, setiap minggu kau bawa ke gereja dan gereja akan mengumpulkannya dan gereja menyalurkannya. Nah saudara, jadi ini pemandangan gereja kami. Ya, saat pandemi saudara, ya setiap orang yang sudah merasakan bagaimana diberkati ketika kita hidup bagi Tuhan dan sesama, itu bukannya berkurang, justru bukan segenggam saudara, ya sekarung jadinya, sekantong jadinya, ya. Nah ini saudara, akhirnya ya kutunjukkan kepada
banyak daripada orang-orang yang belum pernah hidup mengandalkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Aku bilang di sekitar kita itu banyak orang yang mau dilayani. Kenapa kau di dalam kau nyaman sendiri? Ya, di gereja, di rumah. Pandemi saudara, saya tetap keliling. Pandemi saya tetap kunjungan. Karena pandemi justru membuka banyak pintu untuk saya secara vulgar bisa cerita tentang Kristus. Karena mereka sudah putus asa. Ya, tapi bukan berarti kita itu sembarangan. Tidak, tetap dengan prokes, tetap jaga. Tetapi kalau ada keadaan darurat, saya tidak akan bilang, sorry pandemi, aku tak bisa kunjungi kamu lewat online ya. Tidak saudara. Rumah sakit ku tetap kunjungi. Pelosok-pelosok tetap ku kunjungi. Karena apa? Ini hati ini dibuat gelisah oleh Tuhan. Karena tidak bisa. Saya bilang tidak bisa, kita buka. Tetap dengan prokes, tetap dengan sterilisasi yang maksimal. Dan anak-anak tetap belajar. Di sana kita belajar dan mengajarkan mereka bagaimana berdoa bagi keluarga mereka yang sekarang kondisi ekonomi mereka begitu sulit. Secara online juga mereka mengikuti dan kita tetap memantau mereka. Saya bilang terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan dan anak-anak begitu rindu dan begitu haus. Ini foto sebelum pandemi saudara ya. Kemudian ini adalah rumah baca di daerah. Aku bilang sama teman-teman yang melayani di daerah. Saya bilang sekarang anak-anak online di daerah mereka ngapain? 1 minggu sekali hanya ambil PR ke sekolah. Jadi mereka kalau nggak sekolah, mereka cuma ambil PR 1 minggu sekali, lalu mereka tidak ke sekolah, mereka ngapain? Keliaran semua. Ya, ada yang akhirnya belajar ngelem, ada yang akhirnya belajar nonton film porno, karena nggak ada kegiatan apa-apa. Anak-anak sudah dikirimin, nggak tahu mereka lihat di mana. Ini hancur saudara. Ada anak-anak yang berkeliaran, orang tua kerja di sawit, lalu anak-anak itu tinggal, dititipkan kepada orang-orang, akhirnya terjadi pelecehan seksual. Saya bilang masa kita diam kondisi seperti itu? Masa kita bilang pandemi, mau sampai kapan pandemi ini kita jadikan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa? Aku bilang kau buka rumah baca. Ya? Ayo kita gerakkan rumah-rumah baca di daerah. Ayo teman-teman mahasiswa yang melayani, kau lihat tempat-tempat di mana anak-anak daripada berkeliaran. Kita kirimkan buku, kita kirimkan bacaan-bacaan yang membangun supaya anak-anak bisa kumpul di sana mereka belajar. Ya, tanpa membedakan suku, agama, latar belakang mereka. Karena ini pendidikan menyentuh semua lapisan masyarakat. Ini rumah belajar yang ada di Sampas. Ya, ini juga di Sampas tapi di daerah lain. Anak-anak yang tidak mau orang layani, anak-anak berkebutuhan khusus, autis segala macam. Siapa yang mau melayani mereka jikalau kita tidak peduli kepada mereka? Tetapi saudara, K yang keempat, ujung daripada semua pelayanan kita adalah Kristus, saudara. Bukan gereja kita, bukan denominasi kita, bukan diri kita. Jadi orang lain tidak boleh ikut dan membanggakan Liliana, tidak boleh. Kalau nggak ada Liliana, pelayanan tidak jalan, celaka saya. Saya harus mengarahkan semua orang yang telah mendengar Injil Kristus itu kepada Kristus itu sendiri. Bukan aku yang hebat, bukan gereja yang hebat. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau pakai orang lain, sangat bisa. Banyak orang lebih pintar dari kita, banyak orang lebih kaya dari kita, banyak orang lebih berbakat daripada kita. Kenapa Tuhan pilih kita? Karena ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan melalui kelemahan kita. Dia ingin dia dimuliakan. Amin kan? Bawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Mau pendidikan, mau pelayanan, mau kegiatan sosial. Jangan berhenti sampai di sana. Kalau saya mengerjakan semuanya itu hanya berhenti sampai di kegiatan sosial, menolong orang, agama-agama lain melakukannya lebih hebat daripada kita. Tetapi yang membedakan adalah mengenalkan Kristus pada mereka, sehingga ketika aku sudah tidak ada bersama dengan mereka, ketika aku tak mampu lagi kasih mereka beras, kasih mereka sembako, kasih mereka belajar, hati mereka bisa berharap kepada Kristus, bukan berharap kepada saya, bukan berharap pada kita. Terakhir saudara, ini adalah pintu belakang rumah saya saudara. Ini pintu belakang rumah saya. Dan suatu kali ketika saya mau berangkat, artinya saya mau keluar ya sudah ya, mau meninggalkan rumah, saya lewat pintu belakang.
Tapi betapa kagetnya saya menemukan sekuntum bunga yang sangat indah yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Lalu saya menghentikan langkah saya, lalu ku jongkok, kulihat itu lebih dekat. Kulihat bunga ini, saudara, itu tumbuh di tengah-tengah. Ini got, ini selokan. Tempat yang begitu kotor, tidak ada unsur tanah, ini kejepit beton, dinding, ini kayu, saudara. Hanya tumbuh seperti itu. Tempatnya kotor, ya, tidak ada tanah yang subur di sana. Dalam kondisi kejepit. Tetapi dia mempermalukan saya. Seolah Tuhan pakai dia untuk berbicara kepada saya. Liliana, kau mau mengeluh apa? Kenapa setiap hari kau selalu pikir yang jelek-jelek? Kenapa setiap hari kamu selalu berpikir pandemi, sakit, dan ini lain-lain sehingga membuat kamu gak produktif? Kamu lihat dia. Produktifkah kehidupannya? Lingkungannya? Sekitarnya? Apakah ada nilai plus di tengah-tengah kondisi seperti ini? Tapi kenapa dia bisa tetap berbunga, menghasilkan warna yang sedemikian indah? Saudara, aku ambil HP-ku, aku foto. Dan ini menjadi pengingat Tuhan kepadaku. Pandemi menjadi krisis bagiku atau justru kesempatan bagiku untuk boleh menghasilkan bunga, menghasilkan bau, menghasilkan warna yang begitu indah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang bisa melihat, ini anak-anak Tuhan beda ya. Sekalipun sakit, beda ya. Sekalipun miskin, beda ya. Sekalipun kekurangan, beda ya. Sekalipun menderita, beda ya. Sekalipun. Kenapa bisa muncul hasil seperti itu? Karena di dalam diri kita ada Tuhan yang menguatkan kita dan memberikan berkatnya kepada kita saat dimana kita butuh. Di situ ada. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita dan menjadikan kita tetap memiliki warna yang indah di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin suram. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Selalu ada firman yang Tuhan berikan untuk kami ingat dan menjadi satu penguatan buat kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau ada hal-hal yang membuat kami jadikan sebagai keluhan, jadikan sebagai alasan. Dan hari ini Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kami terus berbuah, untuk kami terus berdampak, untuk kami boleh terus menghasilkan buah-buah yang dapat dilihat oleh orang lain. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan untuk seluruh tenaga pengajar, para dosen. Tuhan, Kau tahu pergumulan daripada setiap hamba-hamba. Tapi biarlah ya Tuhan, kesempatan ini menjadi kesempatan buat setiap saudara-saudara dosen yang ada, menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan boleh menghidupi pimpinan Tuhan yang semakin nyata setiap hari. Tuhan, tolong untuk seluruh mahasiswa yang ada, berbagai macam pergumulan, kondisi yang ada di kampung, dan semua kondisi pelayanan yang ada tidak membuat kami gentar untuk kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hamba percaya ya Tuhan, Engkau terus bekerja, dan Tuhan Engkau menyatakan jalan yang harus mereka lalui bersama denganmu, sehingga semua kesulitan yang ada tidak menghambat langkah kami, tetapi kami boleh terus maju untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan maksimal bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, kami serahkan untuk hidup kami, pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.